warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang wangsuli salam kula dongaaken pagesangan panjenengan berkah donya dumugi akhirat. Ingkang nembe gerah kula dongaaken senggang sehat wal afiat. Ingkang dereng kagungan putra putu wayah nggih dibar sawal langsung paringi sekawan. Ingkang gadah sambetan utang kula dongaaken enggal lunas. Oh berarti boten gadah utang teng diamini. Boten nggih. Nggih, suasana sudah lebaran masyaallah dimanapun juga ramai. Tapi kajian tidak boleh berhenti. Yang kurang lebih saya buka dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Wah, ini menakutkan suara saya ini ya. Suara saya jadi double gitu ya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Idza jaa ramadhana futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidat sayyatin. Jazakallah khairan katsiran kepada seluruh panitia yang luar biasa, Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini masyaallah di suasana tahniyah berbahagia menjemput lebaran ya di ujung-ujung malam atau mungkin minggu terakhir di bulan suci Ramadan masih istiqomah dalam ilmu. Karena tadi saya sempat putus karena tikatnya apa? Hari ini kita boleh makan di siang hari ini makanan-makanan yang rohani. Hari ini kita boleh minum di siang hari ini minuman-minuman yang rohani. Hari ini kita boleh mengkonsumsi apapun yang sifatnya konsumsi rohani. Memang puasa yang jasmani kita sampai nanti azan terbenamnya matahari. Tapi kita boleh berpuasa dengan berkenaan dengan hal-hal yang konsumsi jasmani. Tapi kita harus hari ini, pagi ini kita harus mengkonsumsi konsumsi rohani. Konsumsi rohani banyak sekali, zikir, baca Quran, mendengarkan ilmu. Ini merupakan konsumsi rohani. Yang kurang lebih selama ini hanya diperkenyang jasmaninya, tapi rohaninya lapar. Bahkan yang sakit pun diobati sakit jasmaninya, padahal yang sakit adalah rohaninya. Yang selama ini dikasih vitamin pun vitamin jasmaninya, tapi tidak pernah itu mengasih vitamin rohani. Bahkan yang dirawat manicure, pedicure, itu yang dirawat adalah dohirnya, jasmaninya, tapi tidak pernah merawat rohaninya. Maka dengan datang di pengajian yang mohon maaf, saya itu sudah selama ini ngisi di 1.200 orang lebih pernah, hampir 2.000 orang lebih pernah. Tapi ternyata saya tidak mau berbicara secara kuantitas. Saya ingin berbicara secara kualitas. Mungkin yang terbiasa kajian yang sore atau siang ada konsumsinya, yang konsumsi jasmani, tapi hari ini hanya memberikan konsumsi rohani, masih istiqomah datang itu luar biasa. Ya Rasulullah kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Jikalau engkau belum mampu, mutakaliman, menjadi orang yang menuntut ilmu. Jikalau belum mampu, mustami'an, mendengarkan ilmu. Mohon maaf, mendengarkan ilmu dengan mutakaliman berbeda, mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu konsisten, bisa ditulis, bisa dihafal,
bisa dipahami, ditadaburi. Tapi kalau dia cuma mendengarkan ilmu, tidak sampai memahami, mentadaburi, itu pun masih luar biasa dibandingkan yang nanti. Yang kalau memang belum mampu juga, au muhibban, mencintai ilmu. Yang paling parah itu wala takun khamisan fatahlik. Jangan jadi golongan yang kelima. Apa itu? Orang tidak suka ahli ilmu, dia pun tidak mencari ilmu, dia pun tidak mendengarkan ilmu, apalagi dia pun juga tidak mencintai ilmu. Maka mohon maaf, para alim ulama, Al-Imam Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddinnya, ada lagi dengan Al-Imam Syafi'i dengan kitab Al-Umnya, dan ulama-ulama yang lain menuntut ilmu itu seperti makan dalam satu hari itu 3 kali. Kalau toh kita tidak imbang, kita makan satu hari 3 kali, ternyata menuntut ilmu ternyata 1 bulan sekali, maka kalau gelisah hidup kita, batin kita sengsara, itu bukan salah Allah, bukan salah keadaan, tapi kita yang membuat diri kita sendiri sengsara. Maka kalau kita mengimbangkan, kita mengkonsumsi sehari, konsumsi jasmani itu 3 kali, maka kita kalau bisa juga bisa mengkonsumsi rohani kita 3 kali. Mohon maaf, saya ngisi di rumah sakit besar di Solo, Pak Dokter, ya Ustadz, mau tanya, apakah jenengan itu dokter jasmani atau dokter rohani? Kalau jenengan bisa ngobati pasien saya yang penyakit rohani, saya akan acungkan jempol, angkat topi saya, akan saya berikan apapun yang Pak Dokter minta. Mohon maaf Ustadz, saya itu hanya dokter jasmani. Saya hanya dokter spesialis saraf. Ada teman saya dokter spesialis jantung. Ada dokter spesialis paru-paru. Ternyata beliau-beliau mengakui bahwa beliau itu dokter jasmani. Penyakit-penyakit medis, fisik, yang penyakit non medis, non fisik itu bisa disembuhkan oleh apa? Minimal diri kita sendiri. Kalau enggak, datang ke seorang ulama, ustadz, kiai, itu adalah dokter-dokter rohani. Maka kalau kita berasumsi yang sakit rohaninya, yang dikasih obat jasmaninya, itu juga tidak akan sembuh. Paling sembuh karena efek samping dari obat tersebut. Dikasih dosis sesuai dengan dosisnya. Padahal yang saya temukan sampai detik ini, umat Islam itu penyakitnya bukan penyakit jasmani, tapi penyakit rohani. Maka datang di pagi hari ini bagaimana di suasana yang Ramadan, justru pahalanya berbeda dengan datang yang ketika tidak Ramadan. Kemarin mohon maaf, ketika capek pengajian nanti bisa beli minum, atau sudah dapatkan minum. Tapi habis ini nanti capek pengajian, kita pun masih menahan dahaga haus. Maka salah satunya istiqomah ini penting. Pada suatu saat saya disuruh ngisi di SMK di Sukoharjo. Ustadz Yulianto jam 7:30 datang ke tempat kami ngisi SBT, Spiritual Building Training. Karena saya itu tipikal tidak mau terlambat, saya sengaja berangkat setengah 3:30 subuh saya berangkat. Padahal ngisinya 7:30. Dan prakteknya saya ngisi itu ternyata jam 9 pulang 1/4. Tidak masalah, saya sahur di depan Kabupaten Sukoharjo, saya jajan. Ternyata Allah menggetarkan hati saya, menggerakkan kaki saya, menunjukkan pikiran saya untuk datang lebih cepat. Ada satu fenomena yang saya tidak pernah temui. Saya sholat di Masjid Baitur Rahmah, Baitur Rahman atau Baitur Rahmah, Masjid Agung Sukoharjo. Di depan saya ada yang menjerit, "Mas!" Ada satu bapak-bapak menjerit, sakitan. Saya penasaran karena sudah selesai sholat subuh. Apakah bapak-bapak itu baru, mohon maaf, kakinya terkilir, keselio, atau baru masuk angin bagi bahasa saya? Ternyata tidak. Bapak-bapak yang itu ternyata sedang sakaratul maut. Saya menjumpai di depan mata saya bapak-bapak teriak dan itu sakaratul maut. Dan yang membuat saya terkejut, saya mencoba mengurai. Bapak itu meninggalnya di mana? Di Masjid Agung Sukoharjo. Saya lihat harinya,
harinya hari Jumat. Dan saya lihat bulannya, bulan suci Ramadan 2022. Dan dia sedang menyelesaikan apa? Dia sedang menyelesaikan sholat subuh. Saya tengok kanan kirinya siapa? Kanan kirinya teman ibadahnya, kiai-kiai soleh yang sedang melaksanakan sholat subuh. Dan bapak itu meninggal dalam keadaan apa? Mendengarkan tausiah, kultum atau kulsum. Saya tanya, ustazah, kira-kira bapak itu meninggalnya sahid atau sangit? Sahid atau sangit? Sahid. Dan yang membuat saya terheran-heran, saya dekat asmone sinten bapak ini. Saya tanya, ternyata namanya Pak Yuli. Saya yang nengok namanya Yuli. Saya berpikir, kira-kira besok saya bisa enggak ya meninggal saya atau mati saya pas hari Jumat bulan suci Ramadan di masjidnya masjid ikonnya Kabupaten Sukoharjo, bukan masjid musola kecil. Ya, selesai melakukan sholat subuh dan apa? Mendengarkan kajian. Dan mohon maaf, Pak Yuli yang itu ternyata bukan orang miskin di sana, termasuk orang terpandang dan orang kaya. Ke masjidnya pun pakai sepeda, nitih sepeda. Saya ingat satu hadis, saya ngajar hadis di UIN. Seseorang itu akan dimatikan, seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya dan sesuai dengan teman bergaulnya, dengan teman interaksinya. Maka Pak Yuli itu seringnya ibadah, ternyata diwafatkan pas selesai ibadah dan dalam keadaan ibadah. Kanan kirinya teman ibadah. Saya pernah menjumpai orang pemabuk, ternyata matinya pas mabuk. Kanan kirinya teman mabuk. Mohon maaf ada. Saya menjumpai penjudi, ternyata matinya pas judi. Kanan kirinya teman judi. Maka mohon maaf, kalau jenengan sering pengajian seperti ini, bisa saja nanti meninggalnya pas pengajian. Kanan kirinya teman pengajian. Tapi saya doakan tidak hari ini. Ini mau sawah, mau dapat THR waktu itu. Tapi kita tidak tahu kapan mati kita, la takdimu, la takhiru. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dipundurkan. Karena masih rahasia itulah kita istiqomah. Mohon maaf, hari ini saya berapa? Hari ini saya tuh ngisi 5 tempat. Nanti malam itu masih ngisi nuzul Quran di Masjid Karanglo Ilham, Karanglo Kartosuro. Tadi pagi sudah ngajar kampus, habis ini di sini. Nanti kalau mau ngaji lagi tak undang, Bu. Masjid Pondok Pesantren Al-Izzah, ngajar tafsir dengan guru muslim Kota Surakarta. Saya undang ke sana. Sorenya saya ngisi buka puasa di Masjid Ar-Rafi Gentan. Karena dulu cita-cita saya apa? Saya itu pengen meninggal dalam keadaan ceramah, atau saya pengen meninggal keadaan ngajar. Tapi jangan diamini sekarang ya, saya maksudkan. Karena saya mohon maaf, 5 ini sudah saya siapkan nanti. Saya tadi ngajar kampus, ternyata masih hidup ini saya. Ini tempat kedua ini. Kalau nanti habis ini saya masih hidup, berarti nanti ke tempat ketiga harus hati-hati saya. Di pondok Yatim Piatu Al-Izzah, ngaji tafsir dengan guru muslim Kota Surakarta. Kalau nanti saya masih hidup, tempat keempat saya harus hati-hati. Di perumahan Ar-Rafi Gentan. Kalau keempat saya juga masih hidup, wah terakhir nanti. Di Masjid Al-Ilham Karanglo Kartosuro. Maka mohon maaf, saya selalu menyiapkan cita-cita saya pengen keadaan meninggal dalam keadaan ceramah atau ngajar. Maka tidak boleh saya malas, walaupun hari ini saya sakit. Dan saya dibilangin ustazah tadi, Ustaz, ini kayaknya jemaahnya tidak banyak, karena sudah mudik. Tidak masalah bagi saya. Wong saya ngomong sendiri di sini saja tidak apa-apa kok. Karena saya yakin malaikat mendengarkan saya. Setan-setan pun insya Allah mendengarkan saya biar taubat sekalian. Karena apa? Idza ja'a Ramadan fatihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidat syayatin. Sebelum bahas materi,
Akan datang bulan suci Ramadan yang pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, setan-setan dibelenggu. Mohon maaf, saya tadi dari kampus ke sini, ada itu orang yang pakaiannya ketat, jilbabnya kecil, bagian celana tulisannya nyoh. Nyoh itu tahu? You can see, you, kamu, can, silakan, see, melihat. Padahal setannya dibelenggu, tapi kenapa di siang hari masih banyak yang zina, masih banyak yang ngumbar aurat, masih banyak yang berkata kasar. Seharusnya falyatul khairan aw liyasmut. Mohon maaf, para mufasir mengatakan yang dibelenggu itu setan yang berwujud makhluk. Yang dikerangkeng itu setan yang berwujud makhluk. Yang dipenjara itu setan yang berwujud makhluk. Cuma sifat-sifat setannya masih tertinggal di diri manusia. Sifat setannya masih tertinggal di pikiran manusia, di hati manusia, di perbuatan manusia. Makanya kalau siang hari masih ada yang maksiat, itu bukan setan. Tapi setan berwujud manusia. Karena setannya sudah dikerangkeng gini. Cuma sifat setannya masih tertinggal di dalam diri manusia. Makanya untuk itu apa? Dengan ngaji seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Ada yang batinnya Ustaznya poso apa ora ya? Mokah ya. Ketoke loro kok malah bengak-bengok ini. Lah siapa tahu kan enggak tahu kan meninggal saya kapan. Siapa tahu. Tapi yang mau diamini saat ini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wa la tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena setan itu musuhmu yang nyata. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Maka sekarang itu Ramadan itu bukan memusuhi setan, karena setannya sudah dikerangkeng. Kita mengusir sifat-sifat setan yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam nafsu kita, di dalam pandangan mata kita. Sebelum materi lagi, saya kemarin ngisi di YPAC Solo. Ada namanya Mas Hakim, itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, punya satu jari saja. Jarinya itu untuk apa? Untuk buka ayat-ayat Quran. Dan dia jalannya apa? Jalannya itu menggulung-gulungkan badannya. Mas Hakim, ya Ustaz, kamu tidak punya dosa dari kakimu dibandingkan remaja-remaja yang punya kaki tapi pincang. Nah, kenapa Ustaz? Karena kamu tidak bisa melangkahkan kakimu, kamu tidak bisa menuju tempat maksiat. Beda banyak yang kita lihat punya kaki tapi pincang. Menuju tempat kajian, menuju masjid yang dekat saja terasa jauh. Tapi menuju ke tempat maksiat yang jauh saja terasa dekat. Ufatal jannah bil makari wa ufatan nar bisahwati. Jalannya masuk surga itu memang yang berat-berat. Jalannya masuk neraka yang ringan-ringan. Saya sering menyindir itu, hijrah sendiri itu berat. Kamu tidak akan kuat. Maka carilah partner hijrah yang tepat. Karena hakikatnya salah satunya, Mas Hakim, ya Ustaz, temenmu yang tidak melihat itu tidak punya dosa dari matanya. Lah kenapa Ustaz? Karena dengan tidak bisa melihat, dia tidak bisa melihat kemaksiatan. Oh iya Ustaz. Temenmu yang tidak bisa mendengar itu tidak punya dosa dari telinganya. Lah kenapa Ustaz? Karena tidak bisa mendengar, dia tidak bisa mendengar kata-kata kotor. Dan mohon maaf Mas Hakim, ya Ustaz, temanmu yang tidak bisa berbicara itu tidak punya dosa dari lisannya. Nah, kenapa Ustaz? Karena dia tidak bisa menyakiti hati orang lain. Paling menyakitinya hanya di batin. Ngerasain ini batin. Ya. Dan saya sindir sebelum masuk kajian, sekarang kita lihat banyak orang yang punya mata tapi buta. Kemarin saya tanya, mohon maaf, Al-Quran berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.236 ayat. Berapa kalimat? 74.437 kalimat. Berapa huruf? 325.435 huruf. Saya tanya,
Yang punya aplikasi Al-Quran di antara 1.000 mahasiswa, yang ngacung sekitar 25%. Yang punya aplikasi TikTok, yang ngacung 50%. Yang punya aplikasi MiChat, MiChat bahaya ini, gara-gara MiChat anak SMP dibunuh orang karena menjajakan tubuhnya. 1 jamnya 300.000, 2 jamnya 600, karena tidak puas dibunuh. Dan besok tanggal 7 itu saya ngisi di SMP-nya. Mohon maaf, tanggal 28 saya ngisi di SMP yang anak itu dibunuh gara-gara open BO dengan MiChat. Ternyata yang punya aplikasi Quran itu, mohon maaf, di HP-nya saja tidak punya aplikasi Quran, apalagi di pikirannya. Di HP-nya saja tidak terinstal ayat-ayat Allah, bagaimana terinstal di hatinya. Di HP-nya saja tidak ada aplikasi ayat Quran, bagaimana terinstal di dalam kehidupannya, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya. Sebelum ngaji lagi, apa? Banyak sekarang yang punya telinga tapi tuli. Telinganya tidak asing dengan lagu-lagu yang kebarat-baratan, lagu-lagu pop, lagu-lagu yang melo, tapi tidak pernah dengar sholawat Nabi, tidak pernah dengar ayat-ayat Quran dikumandangkan. Banyak sekarang yang punya mata tapi buta, punya telinga tapi tuli, bahkan mohon maaf punya lisan tapi bisu. Mohon maaf. Karena tidak pernah basah dengan ayat-ayat Quran, tidak pernah basah dengan zikir, tidak pernah basah dengan sholawat Nabi bibirnya, tapi bibirnya selalu basah dengan menyakiti hati orang lain, dengan perkataan-perkataan yang menyinggung orang lain. Dan pada akhirnya apa? Sekarang itu punya kaki tapi banyak yang pincang. Kemarin didatangkan artis ibu kota untuk nyanyi Boyo-boyo, itu 1 kecamatan penuh, jalan macet. Tapi didatangkan seorang ustadz nasional, saya sebut saja Kak Agim, itu jalannya masih longgar itu. Saya tuh gumun ya, saya akademisi, saya dosen. Sekarang untuk nulis buku saja, buku itu jual saja sulit. Tapi begitu nyanyi lagu-lagunya yang ingin ku bunuh pacarmu saat dia sentuh bibir manismu, meledak itu. Saya nulis buku yang sampai capek, saya pagi siang malam, tidak laku itu. Karena memang mohon maaf karakteristik warga Indonesia seperti itu. Kalau untuk yang senang-senang itu mengeluarkan uang berapapun siap. Salah satu pendapat ulama, nulis buku, nulis jurnal itu tidak laku. Tapi begitu nyanyi lagu yang agak viral dikit saja, saya tidak tahu ini gerakan kayak apa ini. Yang pakai gini gerakan ini. Itu ternyata booming sekarang. Kalau pengen viral nggak usah ngaji, joget saja. Ini salah satu yang membuat kita cuma ujung-ujungnya selamat tidak nanti di akhirat. Karena apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmu, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ula. Jangan engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kamu akan diminta tanggung jawab. Ya, ini baru pembukaan ini, belum selesai tadi. Ya wa ita'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Yang pertama, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada yang berani nawar ginjal, 1 ginjal itu 350 juta. Di tubuh ustazah-ustazah ini ada 2 ginjal, 700 juta. Ada yang menawar retina mata itu 1 retina 500 juta. Ya, ternyata 2 retina mata 1 miliar. Dan mohon maaf, ini yang tidak disadari, tahunya kita itu cuma makan 2 hari 3 hari BAB. Proses yang proses di dalam perut itu siapa? Allah. Kita cukup apa? Bersyukur. Jantung pompa darah itu prosesnya gimana? Kalau kita bukan anak biologi, anak IPA, kita tidak tahu. Ternyata yang proses Allah. Kalau jantung tidak proses darah, tentu dead. Faed. Maka hakikatnya Pak syukur. Dikatakan wa in ta'udzu nikmatallah la tusuha. Seandainya engkau mau menghitung nikmat itu tidak akan mampu.
Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang sholawat itu harus didatangkan dengan verbal. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma sholawat secara verbal, apa bedanya kita dengan anak kecil? Apa bedanya dengan anak TK? Sholawat yang lebih khusus itu sholawat dengan perbuatan kita. Ramadan ini apalagi di minggu-minggu terakhir, Nabi Muhammad itu sedikit tidur. Umatnya sedikit-sedikit tidur. Nabi Muhammad menjelang mohon maaf buka puasa itu sedikit makan. Umatnya sedikit-sedikit makan. Nabi Muhammad itu sedikit ngeluh. Umatnya sedikit-sedikit ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Memang ayatnya ada kok. Sesungguhnya manusia itu tempatnya keluh kesah. Saat temannya menungso itu panggonane keluh kesah. Sholawat dengan perbuatan yang sulit loh. Ya. Nabi Muhammad itu tidak akan makan ketika lapar. Berhenti makan sebelum kenyang. Saya jarang sekali menjumpai orang yang berhenti makan sebelum kenyang itu. Wes kenyangnya jadi bleb. Pas saya ke Karang Taruna nyinom itu, teman-teman saya itu, saya baru habis 1 sop. Teman saya nyinom itu sudah 6 sop. Isinya dadek siji, ya, jadikan 1, kuahnya tidak usah pakai banyak. Ini belum sampai, ini sudah jejeli pakai ini lagi. Ya, masih di ini lagi. Bedanya kita dengan Nabi, itu yang paling kecil. Tapi yang paling besar apa? Sholawat dengan perbuatan. Wa ma atakumur rasuluhu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha innallaha sadidul iqab. Jadi apa-apa yang dibawa Rasul kalau itu perintah harus kita lakukan, dan apa-apa yang dilarang Rasul harus kita tinggalkan. Ingat waktu, karena kita juga nanti masjidnya dipakai. Yang pertama temanya apa? 1. Tips atasi duri tajam dalam mawar perkawinan. Mawar itu sesuatu yang indah, bunga yang indah, sejuk dipandang mata, warnanya pun semerbak, harumnya pun wangi. Maka pernikahan itu kalau kau diibaratkan mawar, pernikahan itu bahagia. Pernikahan itu penuh dengan ketenangan, penuh dengan kesejukan, qurrata a'yun. Istri pun dipandang menyenangkan, anak pun menyenangkan. Cuma kok ada duri. Kemarin saya ngisi itu ada yang berbah-bah usia kurang lebih 60 tahun. Ustadz, saya mau tanya, lah duri di balik mawar itu untuk apa? Tanya ahli biologi sana, Pak. Kenapa kok mawar itu indah, ada durinya ini? Kenapa? Ada durinya kenapa? Saya jawab dengan surat Al-Imran 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa Allah menciptakan mawar tapi di bawahnya ada duri yang sangat tajam? Seperti kenapa Allah menciptakan durian yang lezat, enak, tapi harus di kulitnya yang duri-duri yang tajam? Seperti Allah menciptakan salak, tapi kulitnya pun juga tajam. Saya jawab, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, la ayatil li ulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir.
Alladzina yadhkuruna Allah qiyama. Barang siapa mengingat Allah, yang dia mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, wa ala junubihim, dan berbaring, maka dia akan menemukan kebesaran Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duri-duri dalam mawar ini tidak ada. Tidak ada dalam konteks apa? Tidak ada kita menganggap sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duri-duri dalam mawar ini ternyata membawa manfaat. Untuk mencapai sesuatu yang indah butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh ketulusan, butuh keikhlasan. Maka tadi dalam berumah tangga, kalau pengen rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh-solehah, rezekinya melimpah ruah, harus ada pengorbanan dari seorang suami, harus ada pengorbanan dari seorang istri, harus melewati duri yang sangat tajam. Apa itu? Ujian hidup. Saya sering guyonan dengan murid saya, UTS, ujian tengah semester itu mudah mas, nak. Ujian akhir sekolah itu mudah, nak. Yang sulit apa pak? Ujian hidup. Ujian hidup itu yang sulit. Kamu mau jiplak ujian hidup, parah. Cuma ini konotasinya negatif, tema ini. Duri yang dimaksud itu duri yang mengancam keindahan dalam rumah tangga. Duri yang dimaksud itu adalah duri yang mengganggu ukuran sakinah mawaddah warahmah, duri yang dianggap bisa mencelakai si pasutri tersebut, pasangan suami istri tersebut. Maka mohon maaf, duri-duri dalam rumah tangga itu luar biasa. Mohon maaf, saya sudah mengatakan grafik angka perceraian di pengadilan Solo Raya ini signifikan meningkat, tidak semakin turun. Kalau saya berharap minimal stabil lah yang bercerai itu, tapi bukan stabil tapi meningkat. Bahkan saya berdoa lagi berturunlah, orang cerai itu turun, setelah grafiknya itu turun, tiap tahunnya turun. Enggak, tapi sekarang bukan stabil tapi meningkat secara drastis dan signifikan. Kenapa perceraian meningkat? Karena ada duri tajam yang melukai, yang mengganggu, yang membuat keharmonisan rumah tangga itu tidak tercermin. Kita akan bahas sampai nanti jam berapa Ustazah? 10:30. 11. Mantap. Tips agar duri tajam dalam mawar perkawinan. Taratu fikum amro ini lantan diluma tasatum. Mata masatum bihi malantan dilu abadan kitabullahi wa sunnati rasul. Dalam hadis yang lain, taratu fikum amro ini ma'in tamasatum bihi malantan dilu abadan kitabullahi wa sunnati rasul. Tapi hadis yang saya munculkan, taratu fikum amro ini lantan dilu mas tamasaktum bihi ma kitabullahi wa sunnati rasul. Kuncinya agar tidak terkena duri dalam rumah tangga, seorang suami harus takut kepada Allah. Sehingga nanti dia akan lurus membimbing istri dan anaknya karena ada rasa ketakutan akan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang kedua, seorang istri harus takut kepada Allah. Kenapa ada istri yang mohon maaf, lusus, durhaka sama suami, durhaka sama orang tua? Karena istri itu tidak takut dengan Allah. Ketika mohon maaf, ini harus jadi benteng puasa ini. Kalau seorang istri di bulan suci Ramadan sampai durhaka dengan tidak dibenarkan syar'i, ana so'imun, saya berpuasa, saya tidak akan durhaka. Ketika tidak berpuasa, inni akhafullah. Kisahnya Nabi Yusuf, Nabi yang paling tampan, ketika diajak berzina Zulaiha, dia bisa mengucapkan inni akhafullah, saya takut pada Allah. Bahkan mohon maaf, putranya Nabi Yakub itu 12. 11 itu nakal semua. Yang tidak nakal siapa? Nabi Yusuf. Ustazah sudah pernah lihat Nabi Yusuf? Nih saya lepas peci ini hampir mirip Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf itu ternyata anak yang paling menebus kesalahan adik-adik yang 11. Ibu-ibu itu punya dosa selama 11 bulan. Allah kasih Nabi Yusuf untuk menutup kesalahan adik-adik kakak-kakaknya. Allah pun kasih bulan suci Ramadan itu untuk menutup kesalahan dosa-dosa selama 11 bulan. Kemarin saya mohon maaf ngisi di dekat sumber. Ibu-ibu tolong ceritakan dosa ibu selama 1 tahun. Kalau bisa saya caosi 5 juta. Kesupentak. Ya udah Bu, saya turunkan hadiahnya. Berapa tak? 3 juta. Tolong ceritakan dosa ibu selama 1 bulan. Kesupentak. Ya udah Bu, saya turunkan hadiahnya 1 juta. Apa itu Ustaz? Tolong ceritakan dosa ibu selama 1 minggu. Kesupentak. Dah, saya ceritakan 500.000. Apa tak? Tolong ceritakan dosa ibu selama 1 jam. Kesupentak. Ya udah 250.000 Bu. Tolong ceritakan dosa ibu selama 1 menit. Kesupentak. 1 detik saya tidak berani. Karena ibu itu 1 detik sudah melakukan dosa apa? Ngerasani ustate. Ternyata apa? Mohon maaf. Kalau saya boleh nanting hari ini boleh, tidak apa-apa. Saya kasih 5 juta di sini kalau ada. Ceritakan dosa ibu selama 1 tahun. Lupa, banyak. Ceritakan dosa ibu selama 1 bulan dah 2 juta sekarang. Yang ngasihkan ketua MSR Solo Raya, uang saya. Tak turunkan lagi Bu, ceritakan dosa ibu selama 1 minggu, 500.000. 1 menit, 200 ini. 1 detik saya tidak berani, karena ibu sudah batin, balik Ustaz. Maka apa Bu? Ternyata dosanya selama 1 bulan itu mangsoma Ramadana imanan wa tisabat ghufrallahu ma taqaddama min dambi. Kesalahan adik-adiknya Nabi Yusuf, kakaknya Nabi Yusuf ditutup dengan Nabi Yusuf yang tampan, pinter, ahli tafsir, yang ketika diajak perempuan cantik berzina, dia bisa mengucapkan inni akhafullah. Saya takut pada Allah. Maka kunci yang pertama untuk bisa mengatasi duri, tipsnya apa? Saya takut kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, nanti apa? Dia akan mengikuti jalannya Allah. Caranya Allah. Tidak mau melanggar itu aturan Allah. Yang kedua, untuk mengatasi tipsnya, sesuai dengan Barakatu fikum amro ini, lantan diluma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasul ridho Allah, yaitu rojak. Mohon maaf, ini mudah aja Bu, unsur ibadah itu 3. Al-mahabbah, khauf, sama rojak. Mengatasi duri dalam rumah tangga, urusan spiritual kita pada Allah, sama. Khauf, takut. Yang kedua, untuk mengatasi duri rumah tangga, rojak, mengharap ridho Allah. Kalau ibu ternyata berbakti sama suami, walaupun ibu tidak nyaman, rojak, ridho Allah yang saya harapkan. Kemarin ada percakapan, mohon maaf, saya mengatakan jelek. Itu istrinya itu jamilatin jidan, cantik sekali. Ternyata suaminya tidak terlalu tampan. Ada yang buhul-buhul, dia ngocok-ngocoi. Mbak, jenengan tuh cantik, tinggalkan aja suaminya, cari suami yang tampan. Suaminya, jenengan tuh jelek. Mosok ya tidak tahu diri, istrinya cantik, tinggalkan saja. Akhirnya, mohon maaf, mereka memperkuat, ada duri-duri pengaruh-pengaruh dari orang lain, mereka perkuat. Kalau engkau menerima aku karena Allah, ibadah. Akhirnya apa? Ditanya, Bapak, Mas, kok masih setia dengan istri yang cantik, kenapa? Karena saya bersyukur istri saya itu cantik. Lah Ibu, kok masih bersama dengan Bapak, kenapa? Padahal bapaknya jelek, kurang tampan. Karena saya bersabar. Suami saya kurang tampan. Yang satu bersyukur, yang satu bersabar. Yang bersyukurnya karena istrinya jamilatin jidat, very very beautiful. Tapi si istrinya ternyata kenapa masih mempertahankan rumah tangga? Bersabar. Dan mohon maaf, syukur dan sabar dibesarkan karena rojak, mengharap ridhonya Allah.
Mohon maaf kalau suaminya ternyata suaminya itu nganyel, okay? Atau suaminya itu tidak taat, pengen menang sendiri, mohon maaf, kita masih sabar, kita akan mendapatkan ridha Allah. Yang ketiga, informasi dari kitab Allah wa sunnati Rasul, al-mahabbah. Jadi untuk mengatasi rasa kecewa, sakit hati, duri-duri yang tajam apa? Kita niatkan cinta kepada Allah melalui pasangan kita. Jadi mohon maaf, mencintai pasangan itu sewajarnya saja. Di sini adalah ma tamassatum bihima. Jadi mencintai pasangan sewajarnya saja. Karena hakikatnya cinta yang sejati itu milik Allah. Ya. Saya tadi dengar, wah cintaku kepadamu itu sehidup semati. Walaupun bidadari turun dari kayangan, cintaku kepadamu tidak akan berubah. Gombalmu kiyo amoh sisan. Salah satunya apa, Bu? Kenapa? Kalau saya mencintai pasangan saya, itu sebagai bentuk manifestasi saya cinta kepada sang pencipta istri saya. Maka niatkan untuk mengatasi duri itu apa? Perkuat cinta istri ke Allah sehingga akan kuat cinta istri ke suami. Perkuat cinta suami kepada Allah atau sang pencipta, niscaya Allah akan memperkuat cinta kepada makhluk ciptaannya. Kadang kenapa? Ini salah satu, mohon maaf, lunturnya cinta kepada pasangan diakibatkan karena lunturnya cinta kepada sang pencipta manusia. Maka untuk bisa perkuat cinta itu kok langgeng, adem ayem, kaken-kaken, ninen-ninen, perkuat dulu cinta kepada Allah sehingga akan diperkuat cintanya kepada pasangannya. Kalau sudah luntur, terdegradasi cinta kepada Allah berkurang, kepada pasangan pun akan berkurang. Maka salah satunya apa? Taraktu fikum amro ini lantan dilu mata masatum bihima kitab Allah berupa Al-Quran wa sunnati Rasul. Ini yang pertama, Bu. Jadi takut kepada Allah dengan Al-Quran, takut kepada Rasul dengan As-Sunnah. Saya sudah menyebutkan, mohon maaf, Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, 325.435 huruf. Ternyata ayat Al-Quran yang sebanyak itu banyak isinya tentang muamalah. Muamalah di dalamnya adalah tentang pernikahan. Berarti kalau sampai seseorang itu kok rumah tangganya ada duri yang sangat tajam, dia jauh dari tunan. Dia tidak paham ayat-ayat muamalah, apalagi ayat-ayat tentang rumah tangga. Bagaimana tadi sudah ditekankan, bagaimana dia akan paham kepada berkeluarga, jadi istri yang solehah, suami yang soleh, ketika apa? Dia mengikuti aturan Quran. Yang saya baca tadi, litaskunu ilaiha, surat Ar-Rum 21. Annikahu min sunnatin, fama ya'mal min sunnatin, falaisa mini. Annikahu nisfiddin, nikah itu setengah agama, fama yatakilah niswi baki. Setengahnya lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Yang kedua, coba lihat bagan itu, Ustazah. Saya panggil Ustazah karena apa? Harapan saya yang ada di sini semua Ustazah. Karena al-umum madrasatul ula, ida adat taha adat tarok saban al-arad. Yang di sini kebanyakan kaum hawa. Pasti dia akan menjadi ustazah minimal untuk anak-anaknya. Karena kata ustazah itu seorang guru. Guru itu bukan hanya di pendidikan formal, bukan hanya mengajar agama, bukan hanya memang pendidikannya sarjana agama atau pendidikan Islam. Yang di depan saya ini ustazah semua. Maka salah satunya apa? Asas pernikahan dan keluarga menurut konsepsi Islam yang pertama apa? Asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Goalnya, tujuannya, ya, sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua asasnya apa? Sakinah mawaddah warahmah, ketenangan, ya, kebahagiaan, ya, ketenangan dohiriyah, kebahagiaan batiniyah. Yang ketiga asas komunikasi dan musyawarah. Penting rumah tangga ini, hancurnya suatu rumah tangga karena ada duri-duri yang tajam,
Karena satu, kurangnya komunikasi dan kurangnya musyawarah. Mohon maaf, kalau punya suami membelanjakan hartanya, itu idealnya harus izin si istri. Karena uang suami itu uang istri. Sedangkan uang istri bukan uang. Islam itu adil loh, Ustazah. Dulu itu sebelum diutus Nabi, perempuan itu tidak dapat warisan. Bahkan bisa diwariskan itu perempuan. Anak lahir perempuan banyak yang dikubur hidup-hidup. Karena diasumsikan anak perempuan tidak bisa perang, jihad. Dan ada ketakutan kalau punya anak perempuan nanti justru dinikahi oleh lawan musuh perangnya. Sangat jahilnya, bodohnya di situ. Maka diutus Nabi, perempuan dapat warisan berapa, Bu? Setengah dari bagian laki. Itu pun menganggap tidak adil itu Islam. Loh, tidak adil gimana? Wong ada pendapat uang suami, uang istri, bukan uang. Tidak adil gimana? Masih dapat warisan loh, Bu. Kenapa laki-laki warisannya 2? Karena dia punya tanggung jawab nafkah sandang, pangan, papan, nafkah lahir, nafkah batin. Bahkan besok itu masih minta tanggung jawab oleh Allah. Maka mohon maaf kalau ada suami kok tegas atau mungkin pernah bentak dalam konteks karena dia takut diminta pertanggungjawaban oleh Allah, tolong dimaklumi, Bu. Sedangkan besok itu istri tidak diminta tanggung jawab akan suami dan anaknya. Suami yang diminta tanggung jawab akan istri dan anaknya. Maka perempuan satu kalau bekerja itu uang ibu bukan uang bapak. Makanya masih dikasih warisan satu daripada zaman jahiliyah tidak dapat warisan sama sekali. Ngeri, Bu. Istrinya bapak itu bisa jadi istri anaknya. Istrinya anaknya bisa jadi istri cucunya. Perempuan itu tidak ada harga dirinya sama sekali di zaman jahiliyah. Budak itu tahu, Bu, budak dalam konotasi jahiliyah apa? Hanya sebagai pemuas nafsu. Kalau orang Jawa mengatakan hanya kayak 3 ur. Dapur, sumur, dan kasur. Tidak ada harga dirinya sama sekali. Nyata Nabi Muhammad diutus dimuliakan. Salah satunya apa? Al-umum madrasatul ula, al-jannata tahta adabil ummahat. Ya Rasulullah, siapa yang saya hormati di dunia ini? Karena yang tanya laki-laki, umuka. Siapa lagi ya Rasul? Umuka. Siapa lagi ya Rasul? Umuka. Baru abuka. Saya tidak pernah baca itu ada hadis atau syair Arab kok al-jannata tahta adamil abaka. Adanya umuka. Okay. Maka yang pertama itu, yang berikutnya asas sabar dan tawakal. Untuk mengatasi duri tajam itu harus sabar dan tawakal. Fayatawakal Allah wa huwa hasbuh. IDT, I-nya ikhtiar, D-nya doa, T-nya tawakal. Kita dalam mengatasi banyak yang namanya duri tajam itu harus banyak duit. Bukan duit yang sifatnya adalah fisik. D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Yang berikutnya adalah asas manfaat, maslahah. Kalau kita sering familiar dapat khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Begitu pula nanti sebaik-baiknya suami paling bermanfaat untuk istri dan anaknya. Sebaik-baiknya istri paling bermanfaat untuk suami dan anaknya. Sebaik-baiknya anak paling bermanfaat untuk ayah dan ibunya. Ya. Lanjut. Ada apa ini? Berarti tidak dikehendaki Allah. Suruh berhenti ini malah. Oh ini masalah rumah tangga itu banyak sekali. Duri-duri yang menjadi tajam bunyi banyak sekali. Masalah rumah tangga atau yang menjadi duri dalam perkawinan. Satu, tidak kuatnya pemahaman dan pengamalan agama. Ini yang membuat duri yang tidak ada jadi ada. Duri yang tidak tajam menjadi tajam. Duri yang tidak melukai menjadi melukai. Masalah rumah tangga yang banyak duri itu karena tidak kuatnya pemahaman dan pengamalan agama. Yang kedua ada kaitannya dengan dulu yang saya sudah tahu, manajemen resiko
manajemen cash flow, manajemen konflik. Ini ada kaitannya dengan manajemen cash flow, Bu. Antara tidak mampu mengatur pemasukan dengan pengeluaran. Masalah duri itu karena faktor ekonomi, dan tidak dipungkiri grafik perceraian semakin meningkat karena salah satunya faktor ekonomi. Saya sudah pernah berkata di sini, harus ada skala prioritas. Maaf, harus ada skala prioritas dalam membelanjakan uang. Prinsipnya orang ekonomi apa kalau beli sesuatu ini? Tepat guna, tepat harga, tepat fungsi, tepat waktu. Ini untuk membelikan suatu barang itu kita perencanaannya matang banget. Tidak langsung beli, besok utangnya banyak. Tebang plecet mana, dia putu, dia cucu, utang 5 juta bisa jadi 50 juta, itu akal saya tidak bisa nyampe itu. Makanya apa? Kalau kita mau beli barang itu kita harus memikirkan tepat guna, tepat harga, tepat waktu, tepat guna sama fungsi sama. Oke. Maka jangan asal beli, karena faktor yang membuat duri, contohnya kok bisa jadi duri, kenapa kan? Hutang. Itu sudah jadi duri yang tajam. Kedua, riba. Sudah. Kalau rumah tangga udah ada ribanya, saya jamin Yulianto tidak akan harmonis. Tidak akan tenang rumah tangganya. Sampai orang Quraisy, orang Bani Israel bantah. Hei, Muslim, mukmin, orang jual beli sama riba itu sama. Yang bantah siapa? Allah dengan dalil Qur'annya. Wa ahallallahu bai'a wa harama riba. Allah itu menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Karena orang kafir Quraisy menganggap jual beli sama riba itu sama-sama dapat keuntungan. Cuma Allah yang bantah kalau jual beli ada perniagaannya, ya pulaan, ya ngemasi, ya korban waktu, dapat untung. Kalau riba enggak, riba itu kayak tidak ada perniagaannya, ziyadah, ada bunganya. Maka mohon maaf, hancurnya rumah tangga itu karena utang riba. Mohon maaf, saya punya teman, tidak saya sebut namanya, tak gibah. Saya punya teman itu suaminya PNS, istrinya PNS. Kemarin mau pinjam saya uang, Ustaz, saya pinjam 500.000, besok saya kembalikan. Saya kaget, Pak, jadi PNS loh Pak, istrinya PNS, kok banyak utang. Lah gimana, Tat? Ambil rumah, riba, bunga. Beli mobil, riba. Beli HP, riba. Biaya kuliah anaknya, riba. Suami sama istri PNS ternyata hutangnya banyak. Maka salah satunya Pak, manajemen cash flow penting sekali. Jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Maka skala prioritas apa? Mana yang tersier, mana yang sekunder, mana yang paling penting apa? Primer. Lebaran ini yang paling primer apa, Bu? Gula teh mesti. Lebaran besok itu yang primer apa, Bu? Baju baru. Kue kering, wah mantep ini. Ngijolke duit anyar. Seharusnya lebaran yang paling primer apa, Bu? Kalau kita ngomongin rohani, kesucian hati, menuju kemenangan. Kalau punya salah minta maaf. Kalau primer yang urusan jasmani apa, Bu? Yang makan besok pas lebaran ada yang dimakan. Gak usah, Bu, besok wah lebaran malah ambil kredit Pajero. Habis sawah panas jobon jeruk. Saya mohon maaf, Bu, saya ini nggak malu, Bu, saya masih gelidik motor. Mahasiswa saya tahu, mahasiswa kelas karyawan saya naiknya mobil-mobil mewah. Pak dosen, Pak cuma naik motor. Karena satu, naik motor saya nyaman, kedua nggak macet, ketiga saya nggak mau memaksakan segala sesuatu dengan hutang. Alhamdulillah nggak punya hutang. Saya itu mohon maaf, kadang dihina mahasiswa, Bu, saya. Saya itu kelas ngajar, mahasiswa saya banyak yang manajer, Bu, manajer hotel, manajer rumah sakit. Mereka naiknya mobil-mobil mewah. Saya naik motor itu gelidikan aja. Tapi saya tenang, Bu, nggak ada yang kejar hutang, nggak ada yang nyegat di jalan, leasing, nggak ada yang nagih-nagih saya utang. HP saya itu tenang, paling masuk itu apa? Ngisi pengajian, ya, tugas-tugas kampus, nggak ada nagih utang. Maka salah satunya penting. Yang ketiga, Bu, kehidupan. Nah ini mohon maaf, alhamdulillah kalau yang kecil-kecil belum paham, seksual. Karena apa, Bu?
Kadang laki-laki itu, karena laki-laki itu lebih berpikir apa? Rasional. Perempuan berpikir apa? Emosional. Laki-laki lebih pada logika, perempuan lebih kepada rasa. Mohon maaf, di antara hubungan mubasyarah, ibadah jima, itu bukan hanya sekedar menyalurkan syahwat, bukan hanya kepada puncak kenikmatan yang namanya klimaks, enggak. Dalam hubungan jima itu ada komunikasi lahir, ada komunikasi batin. Dan yang banyak mayoritas apa laki-laki itu banyak yang egois. Ketika sudah memancar klimaks, istrinya belum bahagia, tinggalkan. Akhirnya apa? Istrinya cari berondong. Uang ada, suaminya tidak memuaskan, nyewa gigolo. Yang nemu saya itu gigolo ada loh. Maka salah satunya komunikasi hubungan jima. Soalnya ini mohon maaf, ini 18 plus. Tapi ini alhamdulillah sudah ada pernikahan. Ini penting sekali, Bu. Wah, dasarnya laki-laki itu apa? Umi, kalau seorang istri tidak mau melayani suami, sampai pagi dilaknat malaikat. Kalau ibu hanya takut dengan dilaknat malaikat, tidak ikhlas tulus, kebahagiaan itu hilang. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban, yang namanya sakinah itu hilang. Mohon maaf, Bu. Ada yang sholat Allahu Akbar. Saya tanya, sholatmu untuk apa? Saya takut dengan neraka, saya sholat. Allahu Akbar, sholatmu untuk apa? Karena saya ingin mengharap surga, saya tak sholat. Mayoritas orang-orang yang sholat saat ini hanya takut dengan neraka dan mengharap surga. Lebih parah lagi, sholat hanya menggugurkan kewajiban. Melayani suami hanya menggugurkan kewajiban. Tidak ada ketenangan, bahagiaan. Lah gimana tak suami egois? Ajak, Bu, romantis, mubasyarah, ngaji bareng dulu, mesra-mesraan, dipancing dulu, ya Bu ya, terus agak cari suasana-suasana yang hening. Jadi nanti suami memang benar-benar ngimbang, harusnya balance, tawazun. Karena mohon maaf, apalagi mohon maaf, istri, waduh bara lagi nih, istri yang nusus itu apa? Ketika suaminya udah puncak ubun-ubun, libidonya naik, Mas kesel Mas, orang ngerti dadi wong wedok ta Mas? Waktu kukira 24 jam, 26 jam. Saiki diarep nganu jenengan. Pun, kalau nanti suaminya selingkuh, salah siapa? Istri. Lewang suaminya sudah raiso turu, klisak-klisik, Bu, tanda-tandanya suami pengennya apa, Bu? Klisak-klisik, mlebu metu omah raiso turu. Itu berarti minta, Bu. Ibu yo pekalah. Mah, ya, lo pengen bercocok tanam, saya siapkan lahannya. Bahasa Quran itu mohon maaf, Bu. Suami itu bercocok tanam, istri itu lahan yang becek, lahan untuk menanam. Atau lebih halus enggak? Wah, itu agak kasar tak? Yuk, mohon maaf, kita menuju taman yang paling indah yuk. Ya, di situ penuh bunga-bunga, airnya memancar. Apa itu? Ya itu. Ya. Lanjut lagi berkenaan dengan apa? Nah ini Bu, perselingkuhan. Duri tajam itu karena ada will. Wanita idaman lain, pria idaman lain, adanya pelakor, merebut laki orang lain, ada pebinor, merebut bini orang lain. Maaf, kasus perceraian selain faktor ekonomi karena ada faktor orang ketiga. Dan mohon maaf Bu, jangan salahkan suami yang berselingkuh ketika yang di dalam tidak mampu mengikat kesetiaan. Saya itu kadang lucu, Bu, yang ada di TikTok itu. Suami saya bilang rumput tetangga lebih hijau dan lebih rindang. Saya sebagai istri tak balas, burung tetangga lebih berkicau. Bisa sadis banget, perempuan pakai jilbab itu. Benar ini jilbaban. Itu saking jengkel, mungkin saya kira suaminya selingkuh. Suami saya bilang rumput tetangga lebih hijau, saya balas kepada suami saya, burung tetangga lebih berkicau. Ngeri sekali itu. Dia yang ngomong berjilbab, Bu. Lebih parah lagi ada, mohon maaf, di TikTok jilbab. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak menaruh burung. Ada ini, tak bukakan, yang pakai jilbab nih.
Kadang ngeri sekali Bu, omongan kita itu harimau, jejak dikit ini udah masuk dosa jariah di sini Bu. Maka hati-hati dengan. Kalau toh memang nggak nge-share, Ibu buka Instagram saya, Facebook saya, itu cuma perjalanan dakwah saya. Saya tidak pernah menyudutkan orang lain, tidak pernah maki-maki orang lain. Karena suatu saat saya kalau sudah meninggal, saya pengen ada jejak digital saya, dilihat anak cucu saya atau jemaah saya. Tidak ada Bu Facebook saya kok ngeluh, bahasanya menjelek-jelekan orang lain. Facebook saya ya ketika saya dakwah, saya foto. Ustazah yang MSR tahu, habis ini isi, saya dapat foto, saya share di Instagram, walaupun subscribernya sedikit, tidak masalah bagi saya. Karena apa? Kebaikan yang tidak tersistem, kebaikan yang tidak termanage, kebaikan yang tidak tersistematis akan dikalahkan keburukan yang tersistem, keburukan yang termanage, keburukan yang tersistematis. Mohon maaf, sekarang judi togel online, open BO online. Apalagi Bu, online shop, human trafficking, jual beli manusia online. Apakah tidak boleh kita dakwah lewat online? Ini salah satu MSR luar biasa. Ini wujudnya, wujud online. Ini bisa disaksikan yang di Amerika saja bisa ya Ustaz saya. Di Amerika saja lihat Instagramnya MSR bisa menyaksikan yang ada di sini. Maka beliau itu mengikuti kemajuan revolusi digital 5.0. Maka kita harus mengimbangi online itu dengan dakwah kemaslahatan. Lanjut hari ini, punya waktu, kesalahpahaman. Bahasa verbal itu penting Bu, cuma lebih penting lagi bahasa pikiran, bahasa hati. Kalau saya ngajar murid saya dari verbal ke verbal, pulang dari kampus lupa. Kalau saya mengajar dari pikiran ke pikiran, ada sesuatu yang membekas. Lebih bagus lagi mengajar dari hati ke hati, heart to heart, bukan brand to brand. Tapi hakikatnya masalahnya mengajar dari hati ke hati itu tugasnya kita semua. Saya tidak mau jadi dosen yang biasa. Dosen yang biasa itu bagi saya apa? Transfer of knowledge saja, berhenti. Tapi saya pengen menjadi dosen yang luar biasa apa? Transfer of values. Maka mahasiswa saya jangan sampai jadi mahasiswa yang biasa apa? Mahasiswa yang cuma menerima transfer of knowledge. Kalau saya transfer of knowledge sama Google kalah saya. Karena sekarang itu banyak yang madhabnya itu madhab YouTubiah. Alirannya Google-iyah. Sama ustadznya itu lihat mukanya itu udah bosen. Tapi lihat HP itu jam-jaman enggak bosen itu. Mahasiswa saya presentasi, Pak boleh buka HP? Ya, saya paham. Kamu itu alirannya Google-iyah. Madhabnya YouTube-iyah. Sekarang ngaji saja, gurumu siapa? YouTube. Kitabmu apa? Google. Jaringanmu apa? 4G. Ya, terakhir nanti ada lagi tekanan sosial. Nah, yang penting Bu, duri itu mohon maaf. Ternyata teman seumuran jenengan gaji dari suami lebih tinggi. Jenengan diceritani, Mbak Yu di belanja bojone pira sesasi? 2 yuta. Aku kilo yu 10 yuta kurang. Mulai-mulai langsung. Mas, yutu kinem iki dibelanja bojone 10 yuta. Kula mbok yo minimal yo separone. Akhirnya bojone napa, Bu? Suaminya apa? Korupsi. Cari uang yang haram untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Kenapa? Tekanan sosial. Saya paham ibu itu paling benci yang entuk ulem okeh. Sesasi ulemnya 20, ulem meneh. Apalagi barsawal Bu niki. Kula niki sing ngundang halal bihalale pun kathah banget. Barsawal itu sing mantenan kathah banget. Lah, tekanan sosial harus kita netral, Bu. Ada netralisir, ada namanya stabilizer. Kita bisa menetralkan, kita bisa menstabilkan. Karena ukuran kebahagiaan itu bukan harta. Karena kalau ukuran harta, ukuran kebahagiaan dilihat dari sudut manusia, bukan dari sang pencipta manusia. Makanya apa Bu dalam artian apa? Sedikit disyukuri, besok Allah ganti. Tambah. Yang paling anu lah, tapi pun Ustaz. Garuan itu belanja sesasi 2 yuta. Lipstik kula mawon 2 minggu niku 10 yuta. Iku kula goleken piye utang. Nggih. Bojone kenapa? Suami banyak yang korupsi itu kenapa, Bu? Saya banyak yang konsultasi sama saya. Suami banyak yang korupsi atau mohon maaf manipulasi data kantornya apa? 1, karena tekanan dari istri.
Istri tekanan dari mertua. Mertua tekanan dari warga masyarakat. Kalau yang kedua, Bu, kenapa suami sampai korupsi atau mencari uang haram? Yang kedua, karena punya wanita idaman lain. Oke. Terus lagi, Bu, ketidakhadiran anak. Mohon maaf ini, alhamdulillah. Semoga yang hadir punya anak semua. Karena kalau tidak punya anak itu salah satu menjadi permasalahan yang nanti menjadi duri lagi. Omongan orang. Mohon maaf, kalau tidak punya anak 1 tahun masih maklum, 2 tahun masih maklum, 10 tahun. Sedulure atau saudari ngomong jano bojomu ki iso mana ora, iso hamil apa ora. Itu kita sakit hati, Bu, kalau tidak ada keimanan. Yang kedua, Bu, suami kita kalau yang dites dia sehat, tidak mandul misalnya istri yang mandul, akhirnya apa, Bu? Istri mau merelakan suami menikah lagi juga berat. Ternyata dia tidak memberikan keturunan juga berat. Ya, ini mohon maaf, Bu, saya punya teman DPRD itu, ada itu, dia yang mohon maaf, seger itu, Bu, ganteng, istrinya cantik, tapi tidak diberi keturunan. Ada, Bu, yang teman saya itu cuma cleaning service, setiap tahun tuh punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Sampai kemana diadopsi, cleaning service saja anaknya 14 loh. Nah, kenapa? Mohon maaf, Bu, tokcer. Ya, ini salah satunya. Nanti takutnya nanti bertanya aja, Bu, kalau ada pertanyaan. Ya, tips dalam rumah tangga kedua, menikah hendaknya hati-hati dalam mencari jodoh. Long life education. Yang belum menikah di sini, mohon maaf. Yang paling penting tankihul mar'atu li arba'in, bukan 5 liha. Harta benda bisa dicari. Bukan li jamaliha, cantik pun bisa dipoles. Bukan li hasabiha, karena keturunan orang baik belum tentu anaknya baik. Walaupun ada faktor DNA apa? Faktor genetik DNA. Yang paling penting kalau cari pasangan tuh lidini. Sudah. Fatwar bidati dini taribat yadaka. Mohon maaf, Bu, saya ngajar parenting. Salah satu didik anak itu ternyata dimulai sejak calon suami memilih calon istri. Bukan anak dimulai mendidik sejak roh ditiupkan ke rahim ibu 120 hari. Bukan anak ketika mendidik anak mulai anak sejak lahir ke dunia. Bukan anak dimasukkan ke playgroup. Ternyata pendidikan dimulai sejak calon suami memilih calon istri. Atau calon istri memilih calon suami. Kenapa Nabi Muhammad kok nyebutkan 5 liha, li jamaliha, li kasabiha? Karena kesukaan laki-laki mesti lihat wanita yang cantik. Maka Nabi Muhammad li jamaliha. Cari istri yang cantik, boleh. 5 liha, karena sukaannya manusia itu harta benda. Cari pasangan yang punya harta. Silakan. Lihasabiha, keturunan orang soleh atau dia punya jabatan kedudukan. Karena suka manusia itu suka punya jabatan kedudukan dan anak orang kaya raya. Silakan. Tapi jangan lupakan yang terakhir. Dan kenapa terakhir, Bu? Karena salah satunya ini kadang memang tidak disukai manusia. Apa itu? Lidiniha. Fatspar bidati dini taribat syadaka. Oke. Saya pernah cerita ya, Bu, ya. Ada yang melamar anak Pak Kiai, yang melamar 3 orang, yang 1 dokter. Kira-kira kalau dokter itu menjanjikan nggak, Bu? Menjanjikan. Yang 1 seorang dosen. Menjanjikan nggak, Bu? Menjanjikan. Yang 1 hanya marbot masjid. Anaknya lulusan Al-Azhar Mesir, dilamar 3 orang, dokter, namanya Furqon, dosen, namanya Imron, marbot masjid namanya siapa? Anas. Pak Kiai, sini semua, Mas. Nggih, ada apa ke sini? Saya silaturahmi, ya. Yang kedua mau melamar anak Pak Kiai. Kerjaanmu apa? Dokter. Ya udah. Besok saya nikahkan dengan anak saya, 1 syaratnya. Hafalkan surat sesuai dengan namamu. Namanya siapa tadi, Bu? Dokter Imron. Kulo dokter mboten hafal surat Al Imron. Pulang. Tidak layak jadi mantu saya. Wong hafalan saja tidak dijaga, apalagi anakku. Yang kedua, kamu siapa namanya? Furqon. Kerjaanmu apa? Dosen. Kesini mau apa? Mau melamar anak Pak Kiai. Gaji saya udah tinggi, Pak Kiai.
wis rasa ngomongi gaji. Besok saya nikahkan dengan anak saya. Syaratnya apa? Hafalkan surat sesuai dengan namamu. Namamu siapa? Furqan. Yai, buat itu dosen mesin, bukan dosen agama. Pulang. Yang ketiga guyu mesam-mesam. Yes. Mas kok guyu? Jeneng kula Anas. Kerjaanmu apa Mas? Marbot masjid. Ayo yai kita konsisten. Furqan ra lolos, Imran ra lolos, kula kudu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Besok dinikahkan, Bu. Ibu-ibu yang punya anak, besok kalau sampai yang dilamar anak ibu itu anak kiai, namanya anak ibu misalnya Budi, tidak ada kan Bu surat Al-Quran surat Budi loh, ya tambah Budi Al-Kausar, ibu sampai hafal Al-Kausar di kebangetan. Oh tat, nama anak lo Muhammad, tapi anak lo hafal surat Muhammad, ya ditambahi Muhammad Al-Kausar. Salah satunya apa Bu? Ini yang membuat salah satunya apa? Menentukan jodoh penting. Tapi ukuran manusia selama ini mencarikan pasangan atau mencari pasangan, satu, fisik. Yang kedua, harta. Yang ketiga, kedudukan. Nah, itu ukuran yang paling manusia senang. Saya biro jodoh loh, Bu. Saya itu kadang emosi dengan orang yang saya jodohi. Tat, ya, minta tolong bisa Tat. Ya, carikan saya istri Tat. Kriterianya apa? Cantik. Kira-kira kerja enggak? Harus kerja Tat. Gajinya minimal berapa? 12 juta no Tat sesasi. Ya. Terus pengen ya anak orang soleh Tat. Agamanya enggak tahu dilihat Bu. Kowe ngilu sik Mas. Kamu berkaca dulu Mas. Nanti kamu tak kasih cantik, tak kasih orang kaya raya, kamu berkaca dulu. Ada istilah pungguk merindukan bulan. Saya itu kadang nganyel Bu dengan orang yang saya jodohkan, bener. Dia itu tidak ngukur dirinya, tidak melihat dirinya, tapi kriterianya setinggi langit. Tat, saya pengen istri saya minimal tingginya 160. Ya nanti tak kasih tambah jinjit, kasih apa yang lain. 150 tidak masuk Bu, gagah tenan. Bu ayu kok yang apa kalau tingginya kurang tidak mau. Nah, saya ini pripun ini. Ya, ini salah satu mohon maaf, kita harus mengukur diri kita karena jodoh itu cerminan diri kita. Salah satunya menjemput jodoh yang paling bagus, lidiniha fatsfar bidati dini taribat syadaka. Kalau kita melihat agamanya, harta bisa dicari, cantik bisa dioles, ya, kedudukan orang tua yang kurang baik bisa kita buat baik. Tapi kalau agama sulit. Wong Jawa mengatakan watak itu sulit dirubah, kalau watuk mudah diobati. Ya. Janganlah seorang mukmin benci kepada seorang mukminah sebab dia membenci kepada salah satu perangai, bahkan akan rela dengan akhlak yang lain atau beliau bersabda yang lain. Mohon maaf, ini salah satu yang membuat kita bahwa kita itu ukurannya jangan sampai membenci kepada calon pasangan atau kepada pasangan dari satu sisi tanpa melihat sisi yang lain, dari satu aspek tanpa melihat aspek yang lain. Habis ya. Yang kedua Bu, ketiga mohon maaf, lewat kasih sayang, maka berkat rahmat Allah lah. Ini musyawarah. Ini sangat dalilnya sangat hafal, sangat saya hafalkan untuk murid-murid saya berkenaan dengan musyawarah. Al-Imran 159. Fa bima rahmati minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidul qalbi. Dan dengan rahmat Allah lah kamu harus berkasih sayang. Janganlah hati kamu keras. Karena kalau hati keras langfadhu min haulik fa'fu anhu. Kalau kita berhati keras maka orang-orang akan menjauhi kita. Bahkan kalau suami itu temperamen, keras hati, keras kepala, keras pikiran, maka istrinya pun akan menjauh. Atau sebaliknya, kalau istri keras kepala, keras hati, keras pikiran, suaminya pun akan menjauh. Fa bima rahmati minallahi lintalahum. Maka berkenaan ini dalilnya kasih sayang, dan di situ wazafirhum, maaf,
Di sini ada wasawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah itu penting. Pendidikan anak musyawarah dengan suami. Renovasi rumah musyawarah dengan suami. Menggunakan anggaran atau tabungan musyawarah dengan suami. Wasawirhum fil amr. Maka dalam matan Bu, karena duri-duri tajam itu bisa semakin tajam melukai karena kita jarang memusyawarahkan urusan rumah tangga, internal rumah tangga dengan kita, apalagi sampai faktor eksternal ikut campur. Jangan sering curhat kepada lawan jenis, Bu, kalau dia bukan konsultan. Kalau curhat sama saya boleh, kan saya konsultan, kan profesional, rahasia dijaga, Bu. Lalu dia bukan konsultan keluarga sakinah, bukan biro jodoh, kok jenengan konsultan sama dia, konsultasi, lama-lama mekrok, cinta. Ya Bu ya, jangan sampai lawan jenis curhat soal rumah tangganya kepada lawan jenis yang dia memang tidak punya bekal agama, tidak punya basic agama, nanti bisa saja sampai fadolu wa adolu, sesat dan menyesatkan. Kalau tidak sesat menyesatkan, tujuannya konsultasi malah jadi jatuh cinta. Yang ketiga, keempat, mohon maaf, suami harus mengetahui secara pasti bahwa pada diri istrinya ada tabiat untuk menyimpang. Ini bahasanya apa? Dalam satu, sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ketika tulang rusuk itu diluruskan untukmu, maka dia sebuah jalan. Jika engkau bersenang-senang dengannya, maka bersenang-senang, namun padanya tetap ada yang namanya berkenaan dengan kebengkokan. Ya, dia engkau berusaha meluruskan, engkau akan di sini berkenaan dengan memecahnya, dan pecahnya adalah talak cerai, Bu. Tulang rusuk itu, mohon maaf, kalau diluruskan bisa patah, ya. Kalau mau tetap bengkok, maka tulang punggung yang harus bisa memahami. Dan ketika tulang rusuk itu patah, pecah, talak, Bu. Duh, sing nalak kan suami bukan istri. Ya karena istri tidak bisa diluruskan. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ia tidak akan pernah lurus untukmu di atas sebuah jalan. Ya, jika engkau ingin bersenang-senang dengannya, maka bersenang-senanglah. Namun padanya tetap ada kebengkokan. Jika engkau berusaha meluruskannya, engkau akan memecahkannya. Dan pecahnya adalah talak. Maka tulang rusuk itu ya bengkok. Jangan coba kita meluruskan. Maka untuk tulang punggung, bagi saya suami atau yang lain suami, itu bagaimana memahami tulang rusuk itu tetap bengkok. Jangan coba kita meluruskan. Wong kodratnya perempuan bengkok kok, tulang rusuk kok. Tapi kodratnya sekarang nyalahi kodrat. Banyak yang tulang rusuk jadi tulang punggung ini. Wanyel aku delok bojo wong lanang iki nekeran ning omah. Golek iwak petel mancing, gaweane mancing, bojone dadi buruh pabrik. Wah wanyel, wajal. Wanyel banget, wanyel kali wong lanang sing gane nekeran. Terus golek iwak petel mancing ning kali, bojone perkoso, utangnya akeh. Mereka salah satu yang konsultasi sama saya, 1 tahun tuh suaminya tidak mau bekerja sama sekali. Akhirnya istrinya kerja mati-matian, hutangnya sekarang banyak sekali. Maka mau suami-suami yang tidak mau bekerja suruh ngadep saya. Onek-onek ke sana. Rawat di saya itu kasihan dengan istri, kasihan dengan perempuan. Dia itu tidak punya kewajiban untuk kerja, tidak punya kewajiban cari nafkah, tapi kok harus cari nafkah. Kalau istri cari nafkah, ya mohon maaf sewajarnya saja, tidak melalaikan, melupakan, yaitu kodratnya sebagai seorang perempuan. Yang kelima, Bu, saling memaafkan. Wa'afina aninas. Sudah saya mohon maaf, Bu, sebelum saya akhiri, sudah saya katakan, dikatakan apa? Dalam Islam, kalau suami jangan sampai mendiamkan istri lebih dari 3 hari 3 malam. Tapi diamkanlah sebentar saja kalau harus diamkan. Karena kalau sudah mendiamkan 3 hari 3 malam, apalagi suami membisu kepada istri 3 hari 3 malam, nanti akan muncul yang namanya pelakor, muncul yang namanya pebinor.
Maka wa'afina aninas, sering meminta maaf dan memaafkan. Dan mohon maaf Bu, saya ini bukan ngomong doang, ngomong kosong. Saya rumah tangga 14 tahun, bisa tanya istri, saya itu orang yang paling pertama kali minta maaf dengan istri saya. Padahal kadang saya tidak salah. Kalau saya tidak terhormat di hadapan istri, saya pengen berhormat di hadapan yang menciptakan istri saya. Jadi 14 tahun saya menikah itu saya yang paling sering minta maaf, hampir setiap hari minta maaf. Karena saya takut dengan 3 hari 3 malam sampai tidak minta maaf, nanti ujung-ujungnya apa Bu? Akan ada rasa sakit hati, akan ada unsur orang ketiga yang akan menjadi duri tajam di dalam sebuah rumah tangga. Coba lagi Bu. Ada hadisnya, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya. Seorang suami dikatakan baik ketika suami memperlakukan istri dengan cara yang baik, dengan sebaik-baiknya. Atau seorang suami baik dengan istri atau sebaliknya, itu selalu baik dengan keluarganya. Karena apa di sini? Dan aku adalah orang yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya. Itu Rasulullah ini. Ya, dikatakan apa? Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah yang terbaik untuk keluargaku. Atau ada hadis yang lain, khairukum khairukum nisa. Wanisa. Jadi sebaik-baiknya suami paling baik dengan perempuan, konteksnya adalah istrinya. Oke. Jadi nanti materinya tak share Bu. Saya semua insya Allah kita share dari sampai awal sampai akhir. Ini salah PPT-nya 5 ya saja ya. 5 ini berbeda, jadi lengkap. Itu kalau jadikan satu buku itu sudah lengkap ini. Buku bimbingan pranikah sampai pasca nikah, PPT-nya lengkap. Lebih cepat Bu. 7 komunikasi yang baik lahir dan batin. Ya, udah mau habis saja. Ya. Lebih cepat lagi, ini nasihat Umar bin Khattab kepada seorang laki-laki. Suami hendaknya mampu menahan diri. Jabarannya nanti bisa di-share. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, ini mukmin Bu ya, bukan mukminat. Ini konteksnya nasihatnya Umar bin Khattab pada seorang laki-laki atau suami, adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik akhlak di antara kalian adalah orang yang paling baik pergaulannya terhadap istrinya. Ini nasihatnya Umar bin Khattab dalam satu hadisnya Nabi. Jadi saya ngajar hadis Bu, hadis itu ada yang marfu, nah hadis yang disadarkan kepada Nabi, ada hadis mauquf, hadis yang disampaikan kepada sahabat, ada hadis maktu, hadis yang disampaikan pada tabiin tabiut. Ya. Nasihat yang kedua, mau selesai ini Bu, senantiasa mengingat kebaikan pasangan. Jangan sering cuma lihat kekurangan pasangan. Ini akan jadi duri tajam yang akan menghambat keharmonisan rumah tangga. Jangan menutup mata atau menutup sebelah mata akan kebaikan pasangan kita. Apalagi seorang istri. Saya paling kagum dengan perempuan, karena perempuan itu paling banyak baiknya daripada laki-laki. Ya, maka kalau kita itu akan jadi duri tajam hanya melihat kekurangan pasangan, keburukan pasangan, padahal kelebihan pasangan itu biasanya lebih banyak. Ketiga terakhir, tidak sepantasnya, ini hadisnya ya, tidak sepantasnya seorang suami benci pada istrinya. Karena kalaupun ia membenci sebagian akhlak istrinya, di sisi lain ia akan menyukai akhlak-akhlak yang lain dari istrinya. Kalau ada yang tidak suka dengan istrinya, lihatlah kebaikan istri yang lain sehingga kita akan suka. Terakhir, nasihat terakhir, kesabaran yang berbuah manis. Ini bukan dari Mario Teguh, ini dari Yuli Ngeluh. Ya, nasihat terakhir. Yuli Ngeluh berkata, perbaiki dirimu sebagai seorang pasangan. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu, niscaya Allah akan memperbaiki dirimu, hidupmu, bahkan rumah tanggamu. Takutlah kamu dengan Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, niscaya akan bahagia hidupmu. Hots ala Yuli Ngeluh. Ini tidak saya dapatkan dari mana pun, dari pikiran saya tadi setelah ngajar. Jadi saya itu selalu buat coaching ala Yuli Ngeluh. Ngeluhnya bukan ngeluh yang buruk ya, tapi untuk jadikan suatu kata-kata. Itu saja saya kembalikan kepada MSR. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada MSR 5 kali, Masya Allah. Saya menggantikan Ustaz Fatihah. 5 kali saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran, jazakumullah. Masya Allah, saya ada usia, saya ada manfaat di sini
dan nanti insya Allah saya berharap lebih memperberat timbangan saya di akhirat nanti gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.